pada dasarnya semua dari kita tuh punya masa lalu. Kita punya baggages ya. Kita punya bawaan-bawaan, kalau bahasa Inggrisnya itu kayak koper isinya baju baju kotor gitu. Nah, sampai di sini maka kita saat dimuridkan kita mulai membersihkan layer by layer. Makanya goal pertama kita adalah apa? Moga-moga nggak supaya saya harap nggak ada yang lupa ya. Nah, tetapi carang itu karena kita ini dari kecil sampai gede, bahkan dari kandungan ibu kita, itu kita terus-menerus ditempa dengan berbagai masalah. Saat ibu kita mengandung ada masalah, maka janin itu juga kena gitu. Sehingga emosinya, kejiwaannya itu ikut tergoncang. Makanya kita kan udah belajar nih, sekarang nih ibu yang mengandung kasih musik lah, yang apalah gitu ya, senang-senang lah supaya bayinya juga ikut begitu. Nah, karena banyaknya hempasan hidup bahkan sejak kita masih ada dalam kandungan sampai kita tumbuh dewasa, dan kita nggak sadar selama tahun-tahun kita bertumbuh sampai kita dimuridkan, barulah kita sadar bahwa ada carang-carang yang menghambat pertumbuhan manusia roh kita. Dan carang-carang itu lebih banyak dia bekerja di jiwa kita, sehingga jiwa itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi kerja hormon dan sel-sel di bagian tubuh kita, yang akhirnya mempengaruhi tubuh kita dan respon-respon kita dan kehidupan kita. Akhirnya display kehidupan kita adalah display pengerjaan kehidupan kita sejak kita ada dalam kandungan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah pengerjaan, baik itu pengerjaan secara negatif maupun positif. Begitu. Saya mendengar tadi sedih sekali ya, bahwa sis itu diejek sampai masuk rumah sakit dan kemudian sampai matanya buta. Yang dibawa ke dokter, ke dukun, dikarantina di satu kampung yang rumahnya itu hanya satu, sendirian aja selama 3 bulan, boy. Banyak orang yang kayak gini tuh bisa jadi gila ya. Nah, kenapa orang sampai bisa gila? Kenapa orang sampai bisa sedemikian rupa nggak bisa mengendalikan hidupnya? Karena dia nggak bisa nampung begitu banyaknya persoalan yang seharusnya kalau saya bisa uraikan secara ilmu kedokteran bagus sekali, tetapi buat orang-orang umum kayak kita nggak perlu bahasa kedokteran ya. Yang kita tahu adalah bagaimana otak kita nggak mampu menampung bertubi-tubinya persoalan dalam hidup, sehingga kita akhirnya stres dan kita memperkatakan diri kita sendiri tiap kali negatif. Kalau gitu kan akhirnya negatif. Seperti lainnya tadi juga sudah sampaikan bahwa wah, saya ini nggak mujur, saya ini hidungnya begini, mulutnya begini, mata saya begini, semuanya nampaknya negatif. Hey, jangan lupa, itu mayoritas manusia berpikir seperti kalian ini. Hanya sedikit aja orang yang merasa, saya beruntung, saya nggak seperti mereka, saya dilahirkan dengan semua keadaan kaya, dan saya bisa beli apa saja, bisa makan apa saja, bisa pergi kemana aja, bisa pilih sekolah yang di mana aja. Itu pun mereka masih menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Ya. Kalau tadi ada yang bilang persoalan kalian adalah minder, tetapi yang seperti ini persoalannya adalah sombong, dan bahaya sekali itu problem kesombongan itu. Jadi
hampir semua kita di saat kita bertumbuh, kita mengalami hal yang begini. Tempaan hidup, tantangan hidup, dan biasanya dengan penyakit keturunan tanda kutip ya, itu pengaruhnya di tubuh kita. Misalnya ada yang pengaruhnya makin dia semakin negatif, semakin dia nyeselin hidup, semakin dia terbuli, semakin dia jelek-jelekin dan sebagainya, bisa ke mata misalnya seperti tadi ya, matanya makin lama makin buta. Nah, ya, jadi hampir kita semua ini mengalami hal yang sama dalam kehidupan, yaitu persoalan-persoalan yang menimpa. Tetapi bagaimana orang bisa berdiri dengan kuat dan akhirnya menatap ke depan dan berkata, hey, kenapa saya bisa sampai begitu ya? Kenapa saya persilahkan tantangan-tantangan hidup itu menimpa saya? Kenapa saya punya victim mentality gitu? Kenapa kok saya membiarkan diri saya jadi victim? Ya, saat seseorang biarkan dirinya menjadi victim, maka itulah yang menerpa dia dan akhirnya breakdown penyakit sana sini begitu. Nah, saya baru aja nonton discovery atau penjelasan mengenai AI, bagaimana mereka itu membuat robot ya, dari robot yang simple sampai robot yang agak sulit gitu, robot yang memainkan musik, kemudian robot untuk tangan-tangan yang buntung gitu, sampai tangan orang itu yang tangannya udah buntung selama 30 tahun dikasih robot sambungan tangan, dia hanya berpikir saja mau menggerakkan jari kanannya gitu, ini bisa gerak luas sampai mereka semua senang banget ya. Nah, sampai semua jarinya bisa digerakkan dan bisa untuk main musik gitu. Bahkan karena itu computerized, main musiknya itu bisa lebih cepat daripada tangan biasa gitu. Jadi AI ini segitunya. Nah, kemudian mereka mulai mempelajari tentang gerak-gerik mimik manusia ya. Sampai akhirnya saya melihat ini satu gerakan seorang bayi, anak kecil lah, bukan bayi banget ya, bukan masih merah, bukan, tetapi mulai belajar ngomong gitu. What is this gitu ya? This is apple. Lalu dikasih satunya. What is this? Dia bilang apple. No, this is duck gitu. Lalu dia diajarin peekaboo gitu. Nah, kemudian mulai dibentak gitu, dimarahin, nangis. Waktu nangis itu diperlihatkan di otaknya, otak yang tadinya hijau terus bisa langsung jadi warnanya beda gitu, jadi gelap gitu loh. Nah, saya jadi ingat bagaimana saya mengajarkan di Speedy Camp waktu lalu ya, bahwa otak kita ini saat terjadi sesuatu, persoalan, problem yang kita buka lebar-lebar untuk kita memikirkannya, kemudian merenungkannya, meratapinya, itu jadi a blockage warna hitam ya. Nah, bayangin berapa lama dan berapa tahun, berapa puluhan tahun kita biarkan kehidupan kita menampung semua kata-kata orang yang negatif. Kita menerima semua bulian, ejekan teman-teman dan keluarga. Bagaimana kita mengalami kehidupan dengan kepahitan, dengan ketakutan, kekhawatiran, pernikahan dengan kekecewaan, dan tantangan-tantangan hidup semuanya dengan kekalahan, air mata, nangis-nangis sama Tuhan. Bayangin apa yang terjadi dengan otak kita. Makanya kenapa breakdown penyakit sana-sini di dalam tubuh kita. Seperti Sis tadi bilang, tidak bisa disembuhkan tanpa kacamata, nggak bisa lihat pakai kacamata. Saking sudah sejak kecil
Nah, sebenarnya itu bisa. Kenapa saya mengajarkannya di Speedy Camp? Kalian bisa buka lagi catatan-catatan itu, dan saya masih melakukannya sampai saat ini, by the way. Iya, saya pernah sih beberapa waktu saya hampir kurang konsentrate di sana, tetapi saya balik lagi, saya perkatakan kepada otak saya cabutin gitu, dan saya yakin itu bekerja di alam roh gitu. Karena kita maunya kan abrakadabra, kan kita maunya dapat obat satu, obat miracle, langsung berubah semuanya, celing gitu ya. Kita maunya begitu, tapi not so. Kita sudah beberapa lama, berapa tahun, puluhan tahun, kita biarkan semua gelombang persoalan, masalah kehidupan itu menimpa kita, dan kita jadi victim begitu aja. So sad, so sad. Jadi begini, saat kita bersih-bersih, kita pikir itu kan bersih cuman satu kali bersih. Tetapi sudah berapa lama kita ini biarkan perasaan gundah gulana, dan kita menyekap diri dalam kesedihan, hari-hari mikirin kekhawatiran, uang, kebutuhan, ini dan itu, nanti bayar ini gimana, lalu mikir lagi saya pingin ini dan itu terus. Kenapa yang nggak punya anak, wah bingung terus tiap bulan, kenapa menstruasi lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya mencengkram roh kita sehingga nggak bertumbuh. Yang ada adalah kita menempa jiwa kita dengan berbagai macam persoalan yang akhirnya merundukkan hidup, merundukkan jiwa, dan akhirnya mendegradasi kualitas hidup. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan, tidak dimengerti oleh begitu banyak orang, banyak manusia, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak tertolong. Mereka hanya dibilang, wah God bless you, Tuhan akan berkati engkau, Tuhan tidak akan memberikan penyakit kepadamu, tetapi tidak dijagai dari sisi jiwani ini. Dan bagaimana yang bertahun-tahun itu sudah begitu banyak tumpukan-tumpukan, kita maunya bim salabim, abrakadabra, bo salabo, langsung hilang semuanya. Makanya kenapa hamba Tuhan kesembuhan itu digandrungi, karena ya nggak usah bayar, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat, nggak usah ngerjain manusia roh, tinggal sapu bersih langsung. Yang selama ini makan makanan yang buruk, badannya nggak sehat, sakit-sakitan, nggak bisa jalan, lemaknya banyak, sakit sana sini, tetapi bolak-balik kemana-mana cari pendeta-pendeta mujizat. Saya rasa tidak semudah itu. Ya, karena orang-orang yang tidak berpengertian seperti itu, maka jikalau katakanlah jikalau ini adalah roh, tapi kita nggak bisa nyalahin melulu roh, karena itu roh dablek ya, ya juga itu. Tetapi bukan semerta-merta itu roh. Tapi kalaupun kita mau bicara soal roh itu diusir, roh itu keluar, nanti dia lihat enak aja, dia aja masih hidup seperti itu, malah lebih parah karena dia bawa 7 konco-konconya, CS-nya yang lebih parah daripada sebelumnya. Jadi yang harus dilakukan adalah pembersihan dari hari ke hari, pembalikan kehidupan, cara hidup yang berbeda. Kenapa kita mau mendapatkan result yang beda kalau kita tiap hari-harinya kita melakukan hal yang sama bertahun-tahun? That's stupidity, foolishness. Makanya
Menyedihkan sekali kalau saya mendengar dan melihat orang minta-minta Tuhan ke sana ke sini, tetapi hidupnya nggak berubah dan tidak resetting their life, tidak membuat goal dalam kehidupannya, dan berkata, it's really everything is by grace. Oh, true, by grace. Tetapi ketahuilah, iman tanpa perbuatan mati. You are saying you have grace? But let me tell you, grace and faith without works is dead. Ya, makanya perlu sekali pembenahan-pembenahan, terus kita tanya Tuhan, lalu kita mengadakan pembalikan, dan kemudian kita betul-betul metanoia, dan kita nggak nyerah. Jangan nyerah. Tuhan menanti kita di sana. Don't ever give up, because God will never give up on you. Never. Satu kali saya pernah mendapatkan satu pewahyuan yang luar biasa berkaitan dengan hal yang saya doakan gitu ya. Dan itu diteguhkan sampai 3 kali oleh orang yang berbeda, dan saya sendiri mendapatkan hal itu. Sampai 3 atau 4 kali, saya pun mendapatkan sampai beberapa kali, tetapi ada 2 orang yang berbeda yang meneguhkannya gitu. Dan kami semua amazed gitu dengan penemuan pewahyuan yang Tuhan berikan. Wow, saya pikir saya akan lihat kemuliaan Tuhan nih. Ya. Tapi nyatanya kalau saya ngomong nyatanya di dunia fisik aja ya. Di dunia fisik itu tidak seperti apa yang kami semua dapatkan melalui pewahyuan itu. But it's okay. Saya sekarang terus saja saya melakukan apa yang saya tahu bahwa it needs growth. You know, seperti yang saya sampaikan waktu lalu ya. Semuanya itu membutuhkan pengerjaan dan ada pertumbuhan. Makin Tuhan membawa kita, makin kita naik lagi level kita, makin Tuhan bukain lagi layer-layer. Jadi itulah yang namanya pendewasaan. This is Christianity. This is growing. Christianity is growing. Jadi kita terus cari Tuhan akan bukakan kepada kita pewahyuan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, tetapi kita dibuat dewasa melalui peristiwa-peristiwa. Jadi jangan harapkan abrakadabra, suri-suri masuri. Jangan harapkan itu terus terjadi. Kalau masih Kristen anak-anak, bayi semuanya diturutin, langsung kasih susu, langsung kasih makanan gitu. Tetapi kita makin dewasa, kita harus bekerja. Kita harus cari, kita harus jalan keluar, kita harus melakukan sesuatu sebagaimana diharapkan kepada orang-orang yang sudah dewasa, begitu. But God is there. God is watching on us. Jadi Dia memperhatikan. Kita nggak akan dibiarkan kita jalan dalam kebutaan. Saat kita mencari, kita pasti akan dapat. Dan kita mempercayai Tuhan yang kita percaya yang hidup. Respon-respon kita itu menentukan semuanya. 3 area dari kehidupan kita. Baik roh pertama, lalu jiwa kita juga, lalu tubuh kita. Ya, kita ada kesembuhan di sana. Kita nggak sakit karena kita tidak melayani hal-hal yang seperti itu, ujian-ujian atau yang akan memurukkan kita. Yaitu level fisik rendah sekali. Dan bagi roh kita. Contoh, dulu saya nggak ngerti kalau saya mendapatkan hal yang negatif, maka saya akan menangisi berlama-lama. Tetapi setelah saya satu kali tahu
Waktu itu saya di Amerika, saya mendapatkan satu surat. Wah, ini orang kalau nyuratin, kata-katanya pasti busuk sekali. Dan itu bikin saya itu bisa nangis 1 minggu gitu. Dan mikirnya terlunta-luntanya itu 1 minggu. Berikutnya, saya mikir gitu, dalam 1 minggu itu kenapa saya bodoh begini ya? Nggak seharusnya saya begini. Sudah. Berikutnya ada surat masuk, ada email, saya nggak baca. Ngapain saya dibikin terpuruk? Ngapain saya membikin diri saya loh? Bukan dibikin, itu victim mentality itu tadi. Apakah engkau menjadikan dirimu victim atau kamu victor? Gitu. Jadi, ngapain saya baca? No way. Saya nggak akan jadi victim dengan kata-kata orang itu. Yang saya tahu itu kata-kata pasti berduri dan beracun. Membuat saya itu kebas-kebas 1 minggu. 1 minggu. Ada orang yang nggak cukup 1 minggu. Ada yang sampai 7 tahun itu nggak hilang. Ngeri banget. Kata-kata orang bisa membuat seseorang bisa sakit hati sampai bertahun-tahun, lebih dari 7 tahun bahkan gitu. Jadi sejak itu saya sudah itu masih awal kan, masih perjuangan kesadaran awal gitu, kesadaran perjuangan awal itu saya menang gitu ya. Berikutnya saya nggak bisa lagi nutup gitu. Saya mau nggak mau saya terima. Misalnya orang ngomongin saya gitu, wah kok saya diomongin begini ya. Nah, kan itu tidak lagi bisa dikunci melalui saya nggak mau baca gitu kan, nggak bisa, saya harus dengar. Maksudnya saya tidak mau dengar gitu. Waktu saya dengar bisa guling-guling gitu, tapi akhirnya saya mulai dewasa lagi, mulai sadar, hey, I'm not supposed to be like that. Saya nggak harusnya guling-guling seperti itu, dengar suara kata-kata seperti itu. Who are you? Making me like this, making me so terrible. I'm not gonna be terrible like what you say about me. Jadi saya kibaskan kata-kata itu, saya nggak mau dengar, saya shut down pikiran saya, walaupun itu masih creeping ya, masih jalar gitu. Kalau ingat lagi, saya mulai blokir gitu ya pikiran tentang kata-kata itu. Tetapi nggak sampai di situ, ada perjuangan lain yang saya tahu. Kenapa saya mulai mikir nih ya. Nah, makanya inilah pentingnya ada di hadirat Tuhan. Kita bisa ditolong gitu ya, di kupas-kupasin pikiran kita. Mulai saya mikir, kenapa kalau saya dengar kata-kata yang seperti itu, kok bisa bikin saya bulan-bulanan sampai beberapa hari, nggak harusnya bulan-bulanan ya, hari-harian gitu ya. Ternyata kata-kata negatif itu ada rohnya, roh negatif. Senang saya mendapatkan itu. Langsung setelah itu udah belasan tahun yang lalu. Akhirnya waktu saya dengar begitu, langsung saya tolak semua kata-kata negatif, roh negatif yang menyertai itu kata-kata semuanya saya tolak dalam nama Yesus. Wah, senang banget saya mendapatkan tanda kutip ilmu ini ya dari Tuhan ya. Ya sudah, akhirnya setiap kali ada yang begitu saya tolak-tolak dan saya nggak mau peduli mikirin yang begitu. Ada yang lebih besar lagi yang Tuhan minta saya pikirin, kok bangsa-bangsa. Kenapa saya mikirin satu kata orang yang nggak berguna seperti itu, kata-katanya ya, bukan orangnya ya. Kata-kata nggak berguna begitu. Ini orang, waduh, nggak ngerti aja. Sudahlah, saya nggak ngurusin. Begitu. Jadi ada perkembangan pengetahuan yang membuat kita ini akhirnya berkemenangan dalam menghadapi kehidupan. Begitu. Ini banyak anak-anak Tuhan cuma minta doa sama pendeta aja, minta didoain, tetapi nggak perang sendiri. Ya, mana bisa. Hari-hari kita menghadapi loh. Hari-hari. Jadi kita harus fight. Tentu saja. Kalau kita mendengarkan segala sesuatu yang negatif, itu akan mempengaruhi kita. Jadi kita harus tolak. Nah, kita bahkan secara tidak sadar, kita membiarkan
berita-berita yang kita baca itu secara tidak sadar mempengaruhi subconscious kita. Itu dia mengikuti kuat di parti mana, kita akan kejeblos atau ikut dengan dia punya pemikiran. Dan kalau hari-hari kita ikutin itu berita dari satu mainstream tertentu, kita akan menjadikan pikiran kita sama dengan dia. Itu sebabnya begitu pentingnya firman Tuhan itu membasuh kita. Ya, kita terus berusaha agar kita jangan kalah dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita daripada Tuhan. Ada dua hal bagaimana kita menghadapi seseorang saat mereka bicara hal yang negatif. Satu, kita dengarkan, lalu kita melihat orangnya. Kalau kita sudah tahu bahwa orang ini nggak bisa diajak reasoning, dia selalu mau menang sendiri, dia mau pokoknya menyampaikan semua apa yang ini dia pikir benar, ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita sampaikan pendapat kita, tetapi stop argument. Kita nggak mau terbawa ke dalam gelombang argumentasi. Udah cukup. Tetapi kalau kita sudah kita membangun kekuatan roh kita sehingga kita berada di atas dan kita bisa bicara baik-baik. Kenapa kadang-kadang kita nggak bisa tembus ke orang tertentu? Karena bahasa kita mungkin salah, cara kita penyampaian juga kita nggak manis gitu, sehingga nampak seperti argumentasi gitu. Itu juga ada dua hal. Nah, kemudian kita juga belajar, firman Tuhan mengatakan bahwa jauhilah pencemooh. Atau saya belajar puluhan tahun dari dulu banget dahulu kala, itu firman Tuhan yang bilang jangan buang mutiara kepada babi, jangan taruh mutiara di cungur babi atau kepada anjing, sebab dia tidak akan menghargainya, diinjak-injak, bahkan dia akan berbalik dan mengoyak kamu. Itu tuh saya terapkan banget di dalam konseling saya. Saya punya banyak mutiara. Saya punya mutiara kehidupan yang sudah menolong saya melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya, sendirian di luar negeri bertahun-tahun tanpa uluran tangan orang tua, tanpa satu pun dari saudara-saudara saya memberi saya uang. Saya hidup jungkir balik hanya dengan Tuhan. Saya punya banyak sekali wisdom mutiara dalam bentuk hikmat, ya. Tetapi orang nggak mau dengar.